Oke, selamat siang teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai activity diagram. Jadi, dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama itu, apa sih sebenarnya activity diagram? Dan menggambarkan apa sih sebenarnya si activity diagram ini? Jadi, activity diagram itu adalah sebuah diagram yang menggambarkan logika kondisional dari urutan kegiatan dalam sistem. Jadi ada sebuah kegiatan dari mulai sampai berakhir dan menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan sebuah proses bisnis tertentu. Dan untuk memudahkan kita dalam mengerti apa itu activity diagram, kalian bisa mengambil definisi yang lebih singkat, yaitu activity diagram itu memperlihatkan alur sebuah event. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai event. Ketika kalian bikin use case specification, di dokumen use case specification kan terdapat flow event tuh. Nah, flow event yang kalian gambarkan di dalam tabel itu bisa kalian gambarkan menggunakan activity diagram. Oke. Jadi, notasi-notasi apa sih yang kita gunakan di dalam activity diagram? Jadi, activity diagram ini sebenarnya adalah sebuah diagram UML yang paling mudah untuk dipelajari, karena kalau kalian sudah biasa melihat flowchart atau diagram alir, ini sebenarnya tidak beda jauh, tapi ada beberapa notasi-notasi yang harus kalian ingat. Yang pertama itu yang seperti ini, kotak dengan lonjongan seperti ini, apa namanya. Kemudian ini dinamakan activity, itu menggambarkan kegiatan apa yang dilakukan. Nanti akan kita lebih perjelas di tutorial. Kemudian ada bulatan hitam seperti ini. Bulatan hitam ini menunjukkan sebuah titik mulai dari sebuah aktivitas. Jadi biasanya letaknya di paling atas dari activity diagram kita. Jadi titik mulai ini hanya bisa ada satu simbol saja. Kemudian untuk finish, ini bisa banyak finish node-nya. Jadi banyak titik finishnya bisa banyak. Jadi nanti misalnya kalian bikin ada percabangan, jika tidak langsung berhenti, jika ya dia lanjut dulu, kemudian sampai berhenti selesai, kemudian baru berhenti. Itu berarti kan nanti ada dua. Nah, kemudian ada yang namanya fork atau join. Jadi fork atau join ini kalau misalnya ada kegiatan yang dilakukan secara paralel. Misalnya seperti ini. Ketika kalian memesan makanan di misalnya di McD. Kalian memesan kentang goreng dan ayam goreng. Nah, itu kan ketika mereka membuat pesanan kalian kan mereka nggak menggoreng kentangnya dulu, kemudian baru menggoreng ayamnya. Tapi mereka menggoreng kentang dan ayam itu berbarengan di kompor yang berbeda tentunya. Nah, jadi ketika mereka menggoreng itu kan jadi ada cabang tuh, membuat pesanan, kemudian bercabang tuh, membuat kentang goreng, membuat ayam goreng. Nanti bersatu lagi, digabungkan juga dengan simbol yang sama. Jadi ini bisa digunakan untuk fork dan join. Kemudian garis ini memperlihatkan alur dari eventnya, dari awal sampai akhir tadi. Kemudian ada decision. Nah, decision ini biasanya bentuknya ketupat, mirip sama kalau kalian kemarin belajar flowchart, kalau ada yang pernah belajar flowchart, ini untuk decision. Jadi bedanya kalau yang fork tadi itu kegiatannya dilakukan secara paralel, kalau yang menggunakan ketupat ini, itu adalah kegiatan yang tidak dilakukan secara paralel. Jadi bentuknya pilihan, misalnya seperti ini. Kita pergi ke McD ini, ceritanya kita pergi ke McD kan, pergi ke McD. Nah, nanti kan ada pilihan tuh dua tuh. Apakah kita akan memesan lewat sistem, misalnya ada panel tempat kita memesan itu, atau kita lewat si kasir misalnya, atau apalah namanya. Nah, itu kan berarti ada kedua kegiatan yang berbeda. Nah, kalau ada kedua kegiatan yang berbeda seperti itu, kita menggunakannya ketupat seperti ini. Nah, yang agak sedikit membedakan antara activity diagram dan flowchart biasa, itu adalah swimlane. Jadi swimlane ini memperlihatkan siapa-siapa saja yang menjadi aktor di dalam activity tersebut. Jadi seperti activity yang seperti aktor yang kita pelajari pada use case kemarin. Jadi aktor ini tidak harus selalu manusia. Jadi bisa jadi sistem. Saya di sini kita bikin nih customer McD. Kemudian di sini ada si McD-nya misalnya atau sistem pemesanan McD. Nah, jadi nanti di sini tuh mulai dari sini tuh pengguna memasukkan pesanan ini masuk apa sampai selesai. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh activity diagramnya. Jadi ini untuk orang-orang pemesanan apa ini ya?
salesperson seperti itulah. Nah, jadi kalau kalian baca seperti ini nih misalnya. Jadi kalau klien and setup appointment nih, si salespersonnya menelpon si klien. Nah, nanti kan di pick up nih. Apakah si appointmentnya akan dilakukan di tempat lain? Di tempat lain misalnya di luar daerah misalnya. Jadi kan berarti perlu sebuah conference room. Kalau misalnya appointmentnya offsite atau di satu ruangan, ya udah berarti cuma prepare laptop. Nah, seperti ini decision-nya seperti ini. Kemudian meet with the client, send follow up letter sampai akhirnya berhenti. Ini contoh activity diagram yang simpel. Oke, untuk selanjutnya kita langsung masuk saja ke tutorial activity diagram untuk memperlihatkan bagaimana sih sebenarnya kita menggambarkan activity diagram, dan nanti mungkin akan lebih memperjelas sebenarnya activity diagram itu seperti apa.